Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Anggraini Mamonto, NIM 20121011. Saya dari kelas PGMIA semester 4. Di sini guna saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah konsep dasar IPS, dosen pengampunya Bapak Ilham Syah MPD. Materi yang saya ambil atau yang akan saya bawakan yaitu materi tentang interaksi individu, kelompok, dan masyarakat. Oke guys, jangan lupa saksikan. Dah. Individu, kelompok, dan masyarakat. A. Individu. Menurut Effendi tahun 2010 dalam Purwantiasning tahun 2017, individu merupakan penjabaran dari kata in dan divided yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani atau fisik dan rohani atau psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin socius yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. 1. Manusia dan ruang. Manusia hidup dalam waktu maupun ruang di mana antara keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna, dan komunikasi saling keterkaitan. Hubungan ini dapat berupa hubungan dimensional atau antropometri, serta hubungan psikologi dan emosional atau proksimik. Manusia dan ruang memiliki 6 spektrum. Yang pertama, daerah pribadi perorangan. Yang kedua, daerah pribadi keluarga. Yang ketiga, daerah pribadi kelompok besar. Yang keempat, daerah publik atau kelompok besar. Yang kelima, daerah semi publik atau perkotaan. Yang keenam, daerah publik perkotaan. Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka. Publik pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional individual dan sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut diperlukan pendekatan melalui setting perilaku. Konsep ini mengacu pada setting perilaku yang terdiri dari 3 komponen, diantaranya yang pertama fisik atau desain, yang kedua sosial atau penggunaan, yang ketiga budaya. B. Kelompok. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Kelompok terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama atas dasar perubahan kelompok, yang kedua atas dasar kelompok, dan yang ketiga atas dasar terpaan perubahan. Pertama, atas dasar perubahan kelompok. Ditinjau dari besaran jumlah anggota, maka dikenal 2 jenis kelompok, yaitu kelompok kecil small group dan kelompok besar large group. Yang kedua, atas dasar perubahan kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai peraturan-peraturan yang tegas. Lahirnya tujuan dan peraturan itu dibicarakan bersama dan dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti nilai-nilai dan norma kelompok. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Dalam kelompok ini, anggota kelompok tidak diatur dan diangkat atau dilegalisasi dalam suatu pernyataan formal. Yang ketiga, atas dasar terpaan perubahan. Berdasarkan sikap kelompok terhadap terpaan perubahan, maka dikenal ada jenis kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kedua kelompok ini dilihat dari 4 dimensi, yaitu perubahan keanggotaan kelompok, kerangka referensi perspektif, waktu, keseimbangan. C. Masyarakat.
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semu tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependemi. Sesi aktivitas yaitu proses terbentuknya masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, terdapat sekumpulan orang. Yang kedua, berdiam atau bermukim di suatu wilayah yang relatif lama. Yang ketiga, hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Ciri-ciri masyarakat terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok. Yang kedua, masyarakat yang melahirkan kebudayaan. Yang ketiga, masyarakat yang mengalami perubahan. Yang keempat, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. Yang kelima, masyarakat yang terdapat kepemimpinan. Dan yang terakhir, masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Jenis-jenis masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat primitif, masyarakat yang terisolir atau mengisolasikan diri dengan dunia atau masyarakat luar, cara hidup masih terbelakang, kebudayaan yang rendah dan tempat yang berpindah-pindah. Yang kedua, masyarakat desa, masyarakat yang agraris yang kehidupannya banyak bergantung dari alam seperti hasil pertanian dan menangkap ikan. Tipe-tipe masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup. Sekian dan terima kasih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.